Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Mau Mencoba Channel. Di kesempatan kali ini kita mau full record perjalananku ya, dari kota Samarinda menuju kampung halaman desa Sambera Baru, salah satu desa yang ada di Kecamatan Marangkawi. Oke, langsung aja kita akan siap-siap ya. Bismillah, kita akan berangkat. Jalan ini atau gang ini bisa khawatir dan takut sekali pasti. Oke, di sini dalam perjalanan ini mungkin akan membutuhkan waktu yang cukup lama, mungkin bisa hampir 2 jam ya. Sekaligus kita ngetes test trap sama dengan HP-nya seberapa kuat ya tahan. Kalau misalnya ini nanti berhasil aku upload, itu artinya video ini berhasil merekod full perjalanan ya. Mungkin nanti hanya di akhir, di awal dan di akhir saja yang untuk opening dan closing saja. Sisanya pertanyaannya mungkin tidak ada yang aku potong ya. Jadi aku pengen melihat nih full record. Jadi mudah-mudahan HP-nya testnya juga akan selamat dan akan berfungsi. Karena perjalanannya ini bukan perjalanan yang smooth, perjalanan yang jalanannya bagus, tapi tentunya banyak jalan-jalanan yang jelek yang aku juga harus waspada sambil ngecek juga supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya chest strapnya bisa jatuh, bisa HP-nya bisa jatuh, bahaya. Jadi harus safety, tetap fokus juga dalam berkendara. Oke, di perjalanan kali ini juga nanti aku akan jalur poros dekat Kebun Raya Samarinda, atau sekarang kita bisa sebut Taman Borneo ya. Kemudian view-nya jelas dan bagus ya guys, mantap ya. Cuma aja aku ngomong banyak banget tentang mereka. Jadi ini satu perjalanan rutin yang memang hampir setiap minggu masih aku lakukan. Istriku masih berada di Samarinda, kondisi juga sedang berada dua ya guys. Jadi ada tantangan, resiko, dan sebagai keluarga, sebagai kepala keluarga tentu sesuai keputusan yang saya ambil, saya ingin fokus menjadi hidup di desa ya, dan mengembangkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan wirausaha. Bismillah, saya jalani ini meskipun masih harus mondar-mandir. Sekarang kita sudah masuk ke Poros Samarinda, ya orang bilangnya sih Samarinda Bontang ya. Ini teman-teman mungkin bisa melihat ataupun menyaksikan ya, jalan-jalan yang ya kayak gini lah guys, masih jalannya tuh beronjol-beronjol jelek, aspal tiba-tiba ada lubang gitu. Ini Taman Borneo
binatang yang unik seperti itu. Daerah sekitaran sini ini banyak orang jual tanaman-tanaman, jadi kalau mau cari tanaman-tanaman hias kah atau tanaman unik buat taman-taman itu di sini lah banyak banget ini. Ini masuk wilayah kelurahan Bangkir kalau nggak salah ya. Oke, rekornya masih bagus ya. Masih bagus. Di sini aku kameranya pakai mode wide yang bawaan NFC ya, bawaan Gocho X3 NFC. Jadi kalau kita pakai fitur kamera biasa itu dia nggak ada secukupnya ya, meskipun nggak wide banget kayak action cam, cuman kalau kita pakai untuk perjalanan seperti ini masih worth it lah, karena di beberapa video sebelumnya juga waktu uji coba juga ya lumayan lah, artinya lumayan tuh bisa menangkap momen-momen ketika kita pakai untuk vlog dalam perjalanan seperti ini guys. Dan apa namanya, setelah aku biasa sih matikan ini ya, matikan pakai tanda-tanda. Jadi selain radiasi dari sinyal jaringan juga, kemudian untuk mengurangi panas ketika ada masuk notifikasi media sosial dan lain-lain, jadi aku nonaktifkan. Jadi selama perjalanan aku nonaktifkan ya. Kemarin tuh rekor kurang lebih 20 menitan, bisa hampir 25 menit ya, itu kurang baterainya sekitar 10% ya. Kalau aku bilang itu untuk full record, itu untuk ya itu salah satu kesukaan aku menggunakan record HP ya, karena kita punya kuantitas video itu bisa lebih banyak merekodnya. Jadi kita tidak perlu, kalau baterai habis bisa kita pakai. Jadi kalau pakai kamera kan kita harus nyetok baterai 1, 2, 3 seperti itu. Dari kualitas sih HP-HP sekarang juga makin canggih ya kualitasnya. Jadi pastinya bisa menyaingi lah, tinggal pinter-pinter kita punya ide konten aja. Kamera itu harus fokus guys. Jadi pastikan kalau kita mau berkendara nih harus ngecek motornya dulu. Minimal kalau motor fiction kayak yang pakai ini ya, minimal rantainya jangan sampai terlalu kendor, jangan juga terlalu kencang. Kalau bisa dikasih oli ya. Bensinnya kalau bisa sebelum perjalanan sudah full betul, atau kalau kita menguasai medan kita tahu di mana titik harus mengisi bensinnya seperti itu. Dan jangan lupa kalau motor udah dicek udah bagus ya, teman-teman skala perjalanannya itu seperti apa. Jadi pastinya untuk safety yang standar ya helm ya, standar teman-teman pakai helm. Kalau pakai jaket lah, kalau kondisi apapun tuh usahakan pakai jaket. Kalau misalnya terlalu panas ya dibuka kayak gitu. Jadi karena panas dingin tuh kadang-kadang orang kebutuhan jaket itu juga penting juga, karena kadang ada yang lengannya yang hitam ya, jadi salah satu fungsinya jaket gitu. Terus ya yang paling penting nih, karena aku punya momen yang dalam perjalanan itu akhirnya pernah satu momen memang kapok banget gitu. Kapok dalam artian karena kita tidak tahu kondisi cuaca ya, terutama hujan atau kondisi cuaca ekstrim lainnya. Jadi usahakan teman-teman harus wajib nih bawa jas hujan. Standarnya punya jas hujan kresek itu standar banget. Standar banget sih, bawaan ada bebek yang bawahnya itu bisa lututnya itu bisa masuk. Tapi kalau enggak, seperti aku motor fiction kayak gini, motor laku itu otomatis harus yang style ya. Kalau aku kebetulan nggak suka pakai ini ya, nggak suka pakai sepatu, jadi kalau ini kakinya ya agak kayak gitu.
kadang minim sekali istirahat, capek-capeknya pasti gas terus walaupun pelan gitu. Paling berhenti di pom bensin atau kalau lapar banget itu baru stop salah. Perhatikan juga teman-teman kalau lagi ini apa namanya, yang paling berbahaya nih menurutku kalau di perjalanan itu, kalau teman-teman nggak tahu medan itu jangan los. Maksudnya rem, kalau aku sih gaya naik motorku tuh terutama nyelip yang paling aku garis bawahi, karena rata-rata insiden itu banyak terjadi karena proses nyelip. Jadi proses nyelip kayak gini yakin betul, atau pada saat pokoknya haram deh nyelip di tikungan tuh haram banget, kecuali mau punya nyali, dan cuman kan jadinya nggak safety. Dalam kondisi seperti ini aja aku kadang bela-belain untuk nggak nyelip, karena nggak tahu, karena aku udah hafal medan nih, kalau dari arah sana tuh pasti dia ada laju tuh. Itu di klakson di belakang tuh, karena aku tahu banget setelah kalau dari arah sana, arah berlawan kita ini orang pasti laju, karena di bawah situ pertama jalurnya lempeng, kemudian ini mau lurusan kan nih yang terjadi insiden. Jadi harus, ini kalau kebetulan aku sudah hafal medan ya, nanti kalau belum hafal medan konsepnya sama juga. Jadi konsep nyelip di tikungan itu kalau bisa dihindari ya. Jadi kita betul-betul harus yakin betul, bahkan di lempang pun kita kalau bisa usahakan tetap pakai ini rating ya, rating kita menyelip kan usahakan menyelipnya di kanan. Tapi aku juga kadang cari aman tuh nyelip di kiri. Kenapa? Karena kalau backup dulu kalau terjadi insiden, kalau kita nyelip kanan ada musuh di depan gitu loh. Tapi kalau kiri, kalau itu kita dipepet, kita bisa diusukan masuk ke karet-karet lah ibaratnya. Kalau terjadi insiden tuh masih bisa ini lah, ya benjit dikit lah. Ya kayak gitulah suka dukanya kalau kita ngerasa. Jadi kita udah melewati jalur tanah merah ya, buat teman-teman yang tahu jalur ini tanah merah. Nanti di depan tuh ada pom 1. Karena jalur ini udah sering banget aku lewati, jadi durasinya ini kurang lebih kalau perjalanan ke rumah tuh nanti di Sambera itu ya kurang lebih hampir 2 jam ya kan. Kalau orang nggak tahu itu malah bisa lebih gitu. Tapi biasa ya kalau kita bicara rekor cepet-cepetan itu ya kurang lebih sejam sebenarnya bisa tembus sih, cuman ya banyak faktor yang mempengaruhi gitu. Misalnya jalannya jelek, misalnya ada macet, seperti nanti kalau kita bisa lihat view yang di arah ini ya, Tanah Datar masuk Kecamatan Badak sih, itu jalurnya luar biasa hancurnya guys. Jadi betul jalan beberapa meter itu mungkin ada sekitar 1 kilo lah, dan itu mau rusak banget. Jadi kita udah melewati pom bensin, juga ada pom bensin lagi. Terus hal yang gitu tuh kita udah bisa nih ancer-ancernya kalau kita mengisi bensin gimana gitu. Kalau motor laki ini aman kan, jadi kalau kita bisa mengikat barang di belakang tuh nggak perlu buka jok. Tapi untuk bebek ya kita perlu kalau perjalanan jauh dan dia harus buka sadel, kalau ada sesuatu barang yang harus diikat ya bisa sih ya. Harus kita isi dulu kan, kasih tahu memang, jadi nggak repot kita harus nyuruh lagi. Cuaca ini lagi gerimis ya, cuaca lagi gerimis, kondisinya ya biasa lah guys dalam setiap perjalanan tuh, apalagi perjalanan bisa dibilang perjalanan terjauhku waktu itu ya, Solo itu ke Berau ya, perjalanan 12 jam, hanya istirahat 1 jam saja. Itu kalau saya bayangkan lagi ke sana mungkin ya mungkin lagi lah perjalanan ke sana. Tapi kalau dibilang seru dan menjadikan pengalaman itu
jalurnya ya ini jalur yang kita lewati ini. Sebentar jalur-jalur kayak gini itu kita bakal ketemu dengan mobil-mobil, berbagai jenis mobil, yang mobil keluarga, tapi lebih banyak itu yang mobil-mobil truk, mobil-mobil biasanya itu kalau dalam perjalanan kadang kita ketemu yang namanya teman-teman touring juga tuh, itu asik juga tuh. Meskipun kadang kalau yang touring barbar itu ya kadang kayak punya jalan aja. Kondisi hujan mudah-mudahan tetap bertahan stay kayak gini, nggak hujan ya guys. Jadi kalau hujan otomatis mungkin aku bakal nggak bisa nge-record perjalanan ini karena apa namanya nge-recordnya pakai HP, jadi kurang safety ya guys, dan juga untuk HP-nya sendiri. Kondisi itu yang berbahaya, jadi memang kita harus mengalah lah kalau di perjalanan. Kalau misalnya ada yang betul-betul pengen nyelip dari arah depan yang di jalur kita, ya lebih baik kita ngalah lah, katanya kita bacol juga. Atau kalau kita insiden sama di jalan itu juga nggak ada yang untung, sama-sama repot sih sebenarnya. Jadi kita cari aman aja lah. Untuk perjalanan kayak gini itu yang penting tuh sebenarnya kalau lagi slow kayak gini kita bisa tambah kecepatan ya. Jadi aku kalau pola gaya naik motor atau dalam perjalanan jauh itu konsep naik motorku itu kalau lagi kosong itu kalau bisa usahakan kita bisa lebih cepat ya kecepatannya. Tapi secepat-cepatnya aku bawa motor biasanya nggak sampai lepas 100 ke atas lah, kecuali lagi iseng aja ada jalur mulus yang lempeng kayak gini. Jadi kalau lagi normal kayak gini ya udah, lagi jalannya jelek kan, yang nggak enak itu kalau kita udah laju-laju tiba-tiba ada jalan jeblok kan, wah itu nggak enak banget itu. Kita masuk di daerah Siring ya, di depan sebelah kiri itu ada pom bensin baru ya. Nah, mungkin baru beroperasi setahun 2 tahun lah. Banyak pom bensin kalau di depan, apalagi ini memang jalur tol utama ya. Pom bensin di kiri. Sepertinya perjalanan yang nanti akan kita tuju ini menunya cukup padat guys. Jadi mohon maaf kalau nanti nggak bisa melanjutin rekod, tapi mudah-mudahan nanti kalau misalnya terjadi hujan kita stop dulu, tetap melanjutkan perjalanan pakai jas hujan. Tapi kalau ada reda aku coba depannya, terutama jalur masuk ke kampungku ya. Daripada boring kayak gitu ya, nggak ada teman ngobrol, itu biasanya dengerin headset itu yang bisa aku lakukan. Jadi kadang pakai headset dengerin lagu itu ada yang bilang itu bahaya karena konsentrasi, ya betul juga. Tapi ada juga yang karena kita dengerin lagu-lagu tergantung jenis lagunya ya, itu memperbaiki mood kita dan kita jadi happy berkendara. Itu biasanya aku lakukan juga sih. Jadi dua-duanya deh. Tapi kalau misalnya dalam berkendara kita putar lagu-lagu yang slow, mellow, itu kadang ya sudah di jalan mulai perkenaan boy kan ngantuk, apalagi kita pakai helm itu jadi tidak terlalu rumit ya. Jadi kita gas kencang pun itu terasa biasa aja karena kita pakai helm ya, jadi anginnya nggak terlalu terasa.
jelek lagi kita ketemu ya. Jelek hancur. Kiri kanan tuh nanti bakal ada ini guys, apa ya, semacam bandara liar lah, atau ada juga yang apa ini daerah pengembangan baru yang nanti ada bandara PT Pranoto Samarinda. Itu kiri kanannya udah banyak digusur hijauannya, jadi mau di paklingin gitu, mau dibikin perumahan. Jadi otomatis kadang kalau lagi musim-musim kering itu udaranya kemana-mana. Jadi untuk kalau jalur poros ini sampai nanti kita lewati jalur Perangan, jalur ini arah, nanti kita akan lewat Perangan guys, jadi arah terus Bontang ya. Kalau kita teruskan tuh bisa terus Bontang. Terus sepertinya kondisinya makin kesana makin hujan deras ya. Nah, mudah-mudahan bisa stay ya, jadi kalian sukses juga nih. Belum pernah menggunakan bandara ini buat bepergian, karena terakhir perjalanan menggunakan pesawat itu masih terakhir itu bandara di Balikpapan ya. Aku ngomong dari tadi ini kerekod enggak ya? Oke, masih ngerekod guys, jadi masih bertahan ya tuh. Yang baik ya, kiri kanan belakang, kalau ada yang tiba-tiba mau nyelip kita tahu. Kalau di bandara ini juga agak-agak juga jalannya ya. Nah, juga jalan-jalan, aduh, jauh rusak ya. Ya nggak tahu lah, kadang kita kalau di jalan tuh bisanya cuma ngubah aja. Kalau yang nggak pernah ngerasain jalan jelek, mungkin kena jalan segini udah kedua udah sepanjang perjalanan ya. Jadi kalau bagi saya udah merasakan jalanan yang bukan jalan pun saya lewati, udah biasa aja. Kasian kalau mobil-mobil rendah ya, bisa angkut. Waduh guys, seperti yang aku bilang tadi ya, ternyata nggak kerekod tadi karena ada satu trouble tengah ini ya, kabel ya. Jadi mungkin jalur-jalur jelek yang tadi aku ceritakan itu nggak sempat ya. Ini sempat ngerekod sedikit ya teman-teman. Kondisinya ini jalanan macet ini. Ini seperti yang aku bilang tadi guys di awal ya, jalan kondisinya kayak gini nih, macet total. Harus coba pintar-pintar cari jalur ini supaya kalau motor masih bisa ya lah kita akalin ya, cara lewat jalan-jalan tikus kayak gini. Menyedihkan melihat jalur kayak gini ya. Karena ini kurang lebih 1 jam saja ya, kurang lebih 1 jam lah dari kota Samarinda, ibu kota Kalimantan Timur. Sekali jalur kayak gini. Juga jadi ngeri ya di belakang-belakang ini.
tadi banyak, lumayan panjang ya bagian yang terpotong guys, karena tadi sepertinya tersenggol kabel ini, kabel headset yang aku pakai, jadi nggak record tadi ya. Ini aku jadi coba record lagi, kurang lebih mungkin ada sekitar 15 menitan ya tadi nggak kerekord ya, dari bandara tadi itu gitu nggak kelihatan. Ini kebetulan jalan jeleknya lebih ini kita udah mulai masuki Muara Badak, simpang Muara Badak nih, jalurnya kayak gini, kalian bisa lihat. Nah, coba kasihan kalau mobil-mobil kecil selesai semua, jadi pasti nyangkut ya. Sakit banget. Ini jalur-jalur yang dikeluhkan banyak orang sih ya, apalagi kondisi becek kayak gini tuh rasanya males banget ya. Ini bisa sampai simpang Badak nih, nanti kasih lihat simpang Badak turunan ya. Dari sini tuh kita bisa kayak nge-review gitu loh, karena dari sana tuh orang pada pakai jas hujan gitu ya, di sebelah sana hujan ya. Jadi bisa prepare buat kita juga ya. Sepanjang perjalanan ini memang ini udah masuk wilayah kita Kertanegara ya guys, jadi jalurnya itu memang poros, terutama poros ini orang bilangnya jalur poros Semarang Bontang itu ya, ada memang beberapa titik memang untuk perawatan jalannya masih minim sekali gitu. Lubang-lubang kayak gini, salah satu faktornya ya tentu itu bisa dipengaruhi dari pengembangan wilayah ya, pengembangan wilayah yang katanya jadi ibu kota baru dekat bandara tadi itu. Kondisinya gerimis lagi nih guys, jadi tadi kita berangkat kurang lebih dari jam 11 lewat 10 menitan lah. Kondisi hujan, kayaknya ada yang kehujanan juga ya. Ini kita bawa safety, tetaplah nanti akan kita lihat seberapa cuaca ini mengganggu perjalanan kita. Kalau tidak memungkinkan, otomatis tentu nanti akan aku pakai jas hujan, dan proses record video itu juga mungkin akan kita skip dulu nanti ya. Akan kita lanjutkan pada saat sampai di lokasi yang sudah tidak hujan lagi, atau dalam titik perjalanan yang sudah tidak hujan lagi. Berarti TR ini harus aku sering pantau juga pakai nge-record atau enggak ya guys. Jadi ya lumayan terpotong banyak tadi ya, aku udah cerita, nggak tahu nih aku udah cerita apa aja tadi, cuma nggak apa-apa lah karena ini masih perdana ya, jadi nggak full record juga nggak apa-apa. Intinya dalam perjalanan ini memperlihatkan view perjalanan dari kota ya, khususnya Samarinda sampai nanti di Kampung tuh ya, di Negara Baru Kecamatan Marangkai. Di sini, nah di depan situ itu simpang Muara Badak. Seneng ya lewat kanan tuh lebih enak gitu, tapi kalau dibilang lebih cepat dan langsung
ya sendu-sendu gimana begitu ya, perjuangan ya, perjuangan di desa. Kalau sudah bicara jalan kayak gini, kondisinya otomatis licin ya. Ada yang menyebabkan tambah licin itu karena di jalan-jalan sini banyak tanah merah yang berjatuhan, jatuh dengan aspal ya, ditambah lagi dengan air hujan itu selesai gitu ya. Di sini menambah tingkat kelicinan. Kalau teman-teman itu pakai ban khusus aspal ya harus sangat berhati-hati ya. Kalau kita misalnya dalam kondisi di belakang mobil kadang yang menjadikan juga kena kecepatan di dalam kita sehingga motor ya. Maka dalam motor juga kita harus sini nanti. Ini HP juga pasti kita seberapa nih guys. Ada pemeliharaan ini ya. Jalan geronjal dan jelek tentunya. Ini strap chest kita diuji ya, tapi juga masih memantau terus ini chestnya. Kita evaluasi dengan cara seperti ini, menggunakan chest strap, menggunakan sepeda motor, kita jalan keliling touring, itu tentunya resiko ini ya guys. Kalau hujan tentunya nggak bisa dipakai. Terus kalau misalnya apa namanya kondisi debu itu pasti kena hati kita ya, jadi otomatis harus segera dibersihkan, nggak bisa bareng-bareng. Kita lihat kondisinya semakin rintik hujannya makin ini ya, banyak pakai jas hujan juga. Kalau memang tidak memungkinkan mungkin kita akan skip dulu perjalanan ini guys. Jadi nanti kita bisa lanjutkan lagi di kalau misalnya sudah reda ya, ya kurang lebih ya seperti itulah perjalanan seharian perjalanan bagaimana kita sudah putri dan oke, kita bisa melanjutkan besok video ini guys. Saya akan coba menepi ini aja di sini saja. Saya akan coba buat pakai jas hujan ya. Oke. See you next time di record selanjutnya guys. Oke guys, perjalanan kita lanjutkan lagi ya, karena cuaca sudah cukup reda ya.
Bismillah, kita lanjut lagi. Sekarang kita udah memasuki daerah Perangat. Daerah Perangat itu ditandai dengan banyaknya tanaman karet di sepanjang perjalanan kiri dan kanan ya. Oke, let's go lagi. Jadi kita semua dari mobil-mobil itu ya. Kalau kita di belakang mobil itu kalau kita cipratan mobil guys. Ya, ini masuk wilayah Perangat Baru. Setelah Perangat Baru ini kurang lebih nanti sekitar 30 menit aja kita sampai rumah insyaallah ya. Lagi guys, mohon maaf belum bisa ngerekod full perjalanan ini ya, jadi tergolong-golong tidak seperti rencana awal, tapi tidak apa-apa. Yuk tetap kita lanjutkan guys. Penjual kiri kanan hanya di beberapa titik saja yang itu semacam rest area, jadi itu sering lewat jalur ini. Terus Marina Bontang ini biasa tempat-tempat multi kalau kita mau istirahat itu ada di sela-sela perjalanan kita ini ya, jalur-jalur Perangat ini ada. Kita ini durasinya bisa sampai jam 1 lah nanti. Biasanya aku 1 jam setengah itu udah bersih lah, udah sampai rumah. Alhamdulillah cuaca udah sepertinya cerah di daerah kita sana. Nanti rencana sore kita mau nyadar ya. Melintasi perkampungannya Perangat Baru. Perangat Baru itu salah satu desa juga yang ada di Kecamatan Ayu. Beberapa kali kesempatan balik Anda pernah perjalanan resiko perjalanan guys.
itu baru sampai. Semoga aja guys yang penting selamat sampai tujuan. Jadi tadi untuk melihat hasil naik video pakai HP ini kan begininya lumayan ya, jadi PR lagi ekspektasinya juga sampai mengekspresikan kayak di belakang mobil kayak gini nih kita kena ini seberapa lipatan halusnya gitu loh, kualitasnya bisa berapa ini tadi aku berapa kali kena ini ya. Ada dua truk di depan yang harus kita selip. Kalau kita nggak selip ya kasihan juga kita kena truk dulu. Kita mau nyelip juga rawan karena ini tanjakan kemudian tikungan juga, jadi harus hati guys. Ada mobil kan dari arah sana, kita pastikan sedikit, kita intip dulu guys, baru kita gas. Kita mainkan rating bisa juga sambil kita pasang sekali. Aman perjalanan. Ada wifi ID juga daerah sini guys, di bawah tower. Sepertinya di sini hujannya dari pagi ya, jadi kelihatan aspalnya udah mulai mengering. Kalau orang nggak tahu Medan, hati-hati lewat jalur sini guys. Karena di sini ini lanjut terduga aspalnya mulus, tiba-tiba selesai gitu. Ini ada proyek apa lagi? Kondisi truk itu udah ada kantornya guys, kantornya. Salah satu alasan kenapa aku nggak suka pakai sepatu itu karena perjalanan hujan itu guys, itu sepatunya basah, lembab, dan sepanjang perjalanan kalau kita perjalanan jauh itu ya nggak enak banget pakai. Tapi di lain sisi kalau cuaca panas tuh ya kalau kita pakai sendal kasihan kaki kita. Jalurnya luar biasa, buruk, hancur. Mungkin setahun 2 tahun lagi wilayah-wilayah sini akan dipenuhi dengan kiri kanan banyak rumah ya, banyak warung ya, sepanjang jalan ini. Memang kalau pertama ini poros yang akan selalu dilewati ya, kecuali ada jalur poros lagi yang menjadi alternatif lain. Nah, kita langsung lewat. Kemudian karena bandara juga ada di Samarinda, jadi orang banyak nggak perlu lagi ke Balikpapan, lebih dekat. Oke guys, ini jalur menuju kampungku, salah satu jalan menuju desa Sambera Baru lewat jalur Prangat ya. Nanti ada desa Saucela, kita melewati desa Saucela. Dan dari titik ini udah diuji nih chest strap kita bersama HP-nya. Bismillah, mudah-mudahan nggak kenapa-kenapa karena jalurnya medannya wow guys, kayak gini ya. Ini kalau motor kecil kasihan ya, kayak motor Beat gitu mungkin, nggak, assalam.
perjalanan menuju kampung guys, kampung pedalaman ini. Nanti next kita bikin video perjalanan beda jalur ya, dari kampung ke Samarinda, tapi kita lewat jalur pantai, lewat jalur Badak yang tadi di Simpang Badak itu. Oke, kuat-kuat ya chest strap, jangan bertahanlah ya, the best lah kalau bisa bertahan dia ini. Kita bisa sering-sering ngevlog ke jalur-jalur yang lebih ekstrim lagi. Nah, ini sebelah kanan nih, ini daerah kebun bakal, kebun duren ya, bakal kebun duren kan. Cuaca panas guys, tapi alhamdulillah kalau cuaca panas kayak gini ntar kita bisa ngadep. Ini sepertinya emang tadi malam hujan deras-derasnya, hujan deras-derasnya di sini, karena kelihatan batang pohon tuh basah banget. Daerah sini itu dulunya aspal, jadi orang itu sampai ada pangkalan ojek tadi di simpangan belakang itu ada start ojek untuk ke kampung-kampung zaman dulu sekali tuh, waktu aku masih kecil. Kalau seandainya ini diperbaiki, wah mungkin kampung kita juga bisa berkembang. Orang kalau mau ke Samarinda, ke kota ya, itu ya, jalan tanah lihat tuh, kemudian ada juga jalan-jalan tambang yang kita bisa lewati nih, kayak jalan MTB gini setengah ya. Saya ini jalan utama, ini jalan provinsi yang diperbaiki. Intinya di sini udah mulai pengembangan juga ya, pengembangan penduduk di sini itu nantinya akan memicu kepedulian dan juga alokasi anggaran untuk jalan bisa mengalir ke sini gitu loh. Karena kalau sudah akses jalan itu baik, otomatis akan sarana transportasi itu jadi tidak terhambat ya, logistik bisa masuk, pengembangan wilayah juga semakin naik ya, penduduk juga makin bertambah, penyebarannya nggak cuma ngumpul di kota, terkumpul semua di kota, tapi bisa kembali ke desa gitu. Kenapa? Karena fasilitas desa itu juga bagus gitu. Jadi adalah pemerataan ekonomi juga. Kita ngobrol sambil kita bicara pemerataan ekonomi guys. Kebetulan ya memang aku lulusan ekonomi ya, cuma berapa juga sebenarnya teori-teori tentang ekonomi itu jangan diperdalami gitu. Jadi kuliah itu kebanyakan ilmu-ilmu yang kita dapat tuh di masyarakat seperti ini gitu. Nah, salah satu alasan kenapa kembali ke desa itu karena pertama saya ingin melakukan sesuatu hal yang saya sukai, cintai gitu. Apa itu ya, saya senang bereksperimen dan suka dengan lingkungan di kampung gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara kampung itu sebenarnya problemnya itu kan adalah pengalaman dari ke kota itu males untuk ke kampung, tapi ini rasanya nyaman di sini kampung, nyaman, ada penghasilan, jadi karyawan ya, enak ya, dekat dengan pembelajaran. Itu bagi saya ya
jenuh saya kalau tinggal di kota itu guys. Jadi di sini yang tinggal di kampung banyak hal yang bisa kita lakukan gitu. Karena berkebun, ya, berternak, lingkungannya masih cukup asri ya, cukup asri lagi, belantara ini masih. Masalahnya itu sebenarnya di income-nya saja. Gimana caranya makanya PR-nya itu adalah bagaimana income-nya masyarakat di kampung itu menyamai ya paling tidak UMR lah di kota. Tapi pengeluarannya tentu tidak sebesar di kota. Di kota itu aduh, bedanya besar guys. Dikit-dikit beli kangkung, sayur, pokoknya sejenis sayur lah, selama sebenarnya kita bisa tanam sendiri. Kayak perkara daun singkong ini kalau di kota kita itu pasti beli ya. Tapi kalau di kampung ya bisa kita tinggal ketik-ketik sendiri. Apalagi kita kreatif, kita berinovasi dengan menanam banyak sayur-sayur yang mudah ya, usianya sebulan, 2 bulan gitu, kita bisa tanam. Jadi alokasi income-nya itu kalau kita bisa kembangin itu tidak habis di pengeluaran yang untuk beli-beli sayur yang bisa kita tanam, tapi lebih kepada produk-produk yang memang tidak bisa kita produksi sendiri. Jadi sisa uangnya kita bisa saving, kita bisa simpan. Untuk apa? Untuk pengembangan aset, untuk pengembangan produk-produk desa kayak gitu ya. Apalagi desa-desa yang punya unggulan produk ya, luar biasa itu, bisa jadi kayak UMKM. Syukur kalau kita bisa ngembangin yang namanya desa wisata. Wah, banyak sekali contohnya guys. Itu sebenarnya ya sedikit cita-cita yang sebenarnya kalau bagi saya itu besar, tapi bukan tidak mungkin untuk dilakuin. Jadi saya pengen melakukan itu dari diri saya sendiri dulu. Yang saya lakukan sekarang adalah adaptasi. Insya Allah juga nanti istri akan saya bawa ke kampung. Dan kita bikin happy saja, tetap ada target yang maksudnya income juga harus kita kejar karena itu kebutuhan sehari-hari juga. Insya Allah sementara masih dari karet ya guys, masih dari karet. Ternak juga alhamdulillah dikasih amalan lebih cepat ya, udah ada kambing di rumah. Jadi ya kita terus bersyukur saja sama kerja keras ya. Anak muda itu lebih baik, katanya Om Bob itu, anak muda jangan baring-baringan. Jadi harus kencang kerja keras supaya apa, tuanya bisa baring-baring, nggak sakit-sakitan, sehat juga hidupnya. Sudah mulai gencar gaji. Ini kalau ini masuk daerah sama celah. Sampai di Palang kayak gitu. Itu di Palang kayak gitu karena ada truk-truk yang ini lewat kan. Sampai di Palang. Ya. Waduh. Kalau orang belum pernah ke daerah kampung ya mungkin sudah histeris lah, kita aja mau dibawa kemana sebenarnya. Kan bagi orang yang sudah bertahun-tahun di sini, saya tuh kecil besar di sini guys, jadi udah merasakan jalan kayak gini itu ya biasa lah bagi saya. Mungkin karena terbiasa itulah, jadi artinya ada jalan nggak sih untuk kita mengupayakan supaya jalan ini bisa bagus, itu kan tidak mudah gitu. Kita sebagai rakyat biasa itu nggak mudah untuk melakukan itu. Makanya coba kita berpikir teman-teman, kita kadang ngedumel sendiri ya, memikirkan ide-ide diskusi dengan masyarakat satu ke masyarakat lain kayak gitu. Itu harusnya ada yang menjembatani ya tentunya dalam hal ini kalau dari struktur ya. Intinya dari lingkungan RT ya, kemudian dari apa namanya, dari pemerintahan desa setempat, lalu bisa mengupayakan lah seperti itu.
juga ya dialokasikan untuk desa. Jadi dulu punya pengalaman juga sebagai teman desa, lebih kurangnya ya tahu sedikit lah tentang bahwasanya desa itu ternyata punya dana desa ya, yaitu bersumber dari pendapatan asli daerah dan dari Kemendes itu juga memberikan namanya dana desa itu kurang lebih satu M ya per desa. Itu bisa dialokasikan untuk berbagai macam program dan pembangunan yang bisa untuk memajukan desa ya. Tidak hanya membuat jalan tapi juga untuk untuk pemberdayaan ekonomi juga diberikan ya, bukan itu macam-macam. Kemudian jalur jalan seperti ini tuh ya yang bisa kita lakukan pertama ya, kalau saya tuh punya sebuah ide gagasan gitu ya, kadang kita itu dilihatnya itu kalau tidak punya produk unggulan itu kurang dilihat sama pemerintah ada kayak gitu. Ini cuma pandangan pribadi sebagai paket ya, jadi saya coba menganalisis dan coba saja kalau kita ya, kita masyarakat ini punya satu produk unggulan atau kita bekerja sama membuat satu inovasi desa wisata yang suatu saat itu akan menimbulkan keviralan ini mendatangkan banyak orang, otomatis akan pemerintah itu akan melihat ternyata di desa saya ini ada sesuatu yang menarik yang harus dikembangkan gitu. Akhirnya pemerintah itu akan menengok ke bawah jadinya. Kalau selama ini kan kalau kita berkuar minta ya, minta dana, minta ini, minta itu ya, akhirnya mungkin kurang direspon. Tapi kalau kita secara swadaya dulu melakukan sebuah gerakan yang akhirnya itu nanti punya produk-produk unggulan desa, itu otomatis akan memicu sorotan pemerintah. Artinya kita sudah ada potensi dulu nih yang harus dikembangkan, tinggal kita minta dukungan lagi nih ya. Salah satunya mungkin kalau dilihat dari situ ya, desa kita udah punya produk-produk yang bisa terjual ya, dijual mungkin dari objek wisatanya kah atau dari kulinernya ya, otomatis kan nanti pemerintah akan melihat terus ini perlu ini supaya lebih berkembang lagi, jalanan bisa dibantu diperbaiki kan, kayak gitu ceritanya guys. Jadi aku coba untuk membayangkan lah skema kayak gitu. Jadi kita tidak hanya berpangku tangan terhadap bantuan dan minta-minta, tapi kita juga berusaha semaksimal yang kita bisa, minimal dari rumah kita masing-masing ya. Apa yang bisa kita lakukan dari rumah masing-masing ya cobalah kita untuk ya berupaya menjadi masyarakat desa yang harusnya seperti masyarakat desa. Maksudnya apa? Maksudnya adalah yang kreatif dan inovatif gitu ya. Kita desain rumah kita masing-masing itu untuk kebutuhan ya, setiap halaman rumah kita punya berbagai jenis sayuran, tidak harus beli, kita tata halaman rumah kita dengan indah itu. Kita punya masing-masing dari rumah kita punya tanaman toga, itu bisa kita publikasikan nanti, kita bisa publikasikan ke luar ya. Sehingga wow, ada desa yang keren banget tuh ya. Masyarakatnya punya tangan setiap kepala keluarga, setiap kakaknya, setiap rumahnya punya tanaman obat sendiri, keren guys. Jadi banyak orang datang untuk bisa belajar ke rumah kita gitu, atau bisa juga banyak yang kemudian tertarik sekali pengen lihat-lihat di jalan-jalan gitu. Ada banyak orang datang kayak gitu. Saya cuma membayangkan saja ya teman-teman. Artinya itu sebuah konsep yang saya juga dapat inspirasi dari internet, dari YouTube, dari anak-anak muda kreatif yang ada di Jawa sana, di Jogja sana, atau di daerah-daerah lain ya. Mereka bergerak untuk kembali ke desa untuk membangun seperti itu. Kalau dari saya mungkin
kemampuan itu masih belum ada, jadi saya bismillah pengen mulai dari rumah kecil saya saja, dari keluarga kecil saya dulu ya, jadi mengembangin konsep ketahanan pangan itu, kemudian ada teman juga, kemudian saya kembangin. Oke, yes. Kondisi jalan ya belum ada mulus-mulusnya ya, tapi bentar lagi kita akan memasuki daerah Sambera baru ya. Dari titik itu udah mulai ya lumayan lah, udah mulai semenisasi. Adanya jalan udah semenisasi kayak gitu semua, insya Allah bisa lah bersaing dengan masyarakat di kota. Yes. Guys, jadi kalau kita lewat jalur ini itu kampung pertama yang akan kita masuki adalah kampung namanya Petak 57. Itu saya tinggal di sana. Jadi desa Sambera baru ini bisa dibilang dia kayak ada distrik-distrik gitu loh, atau semacam orang menyebutnya petak. Jadi ada petak 57, petak 56, petak 48, 51 dan sebagainya. Video ini cukup panjang ya recordnya guys, jadi mohon maaf kalau video ini membosankan, tapi mudah-mudahan dari session perjalanan ini ataupun cuap-cuap ngobrol-ngobrol ada yang bisa inilah bermanfaat lah atau berguna lah, atau minimal sharing session lah buat teman-teman yang ikutin video ini. Kalau ada punya pengalaman yang seru-seru habis, nah insya Allah aku bakal sering-sering bikin video kegiatan-kegiatan di alam, kegiatan-kegiatan di kampung juga ya, kita kan berkebun semua, juga berbagai pengalaman lah yang bisa aku coba sharingkan ke video. Oke, nanti ada jalur masuk ke ini kebun andalan kita guys ya, ada kita nanam rumput obat dan lain sebagainya, itu masuk ke kanan sini guys. Oke, nanti kita akan coba ya, ada chest trap ini atau pengen kasih lihat ke teman-teman view dari ya perjalanan kalau kita ke kebun itu kayak apa sih jalannya. Wah seru banget ya. Sabar juga tuh udah pengen lihat ini juga, katanya ada yang sakit juga sambil kita. Oke guys, masuk ke Petak 57 yang harganya hanya sekitar berapa rumah, ini lumayan lah, semakin berkembang. Oke, ini kediaman kita guys. Yes. Akhirnya kita sampai. Alhamdulillah. Coba kita tengok dulu kambing-kambing di belakang. Assalamualaikum kambing. Akhirnya kita sampai. Alhamdulillah. Hey. Wah. Semoga sehat ya. Sehat selalu kambing kita. Halo. Hey. Sepertinya udah pada kenyang nih guys. Dapat makanan banyak nih. Yes, kangkung kita juga udah mulai ini ya, subur, alhamdulillah. Kangkung yang coba aku tanam, wow, sip, teman bisa lihat nih, wow, sip guys. Terus ada juga sawi kita yang dimakanin sama itu
Nih project kita ada macam-macam tuh, keren banget. Oke, thanks back guys yang sudah ngikutin perjalanan tadi dari Samarinda, meskipun sempat kepotong ya, jadi meskipun gak full perjalanan tapi setidaknya itu jadi gambaran perjalananku. Hampir setiap weekend aku pulang ya guys. See you next time, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bye bye.